Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Hebat Indonesia. Saya Rina Windarti dari SMP Negeri 1 Bangsalsari akan memberikan aksi nyata Merdeka Belajar. Ada beberapa topik yang akan kita pelajari mengenai Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pembelajaran itu ada 3. Yang pertama yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada beberapa modul yang akan saya sampaikan pada pelatihan ini. Yang pertama mengenai mengenal dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Apa saja yang perlu kita pelajari pada modul ini, yaitu sebagai seorang pendidik harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri. Yang kedua, bahwa pendidikan mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Selanjutnya, bahwa pendidikan merupakan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, di mana seorang guru berperan penting dalam perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya adalah mendidik dan mengajar, ya. Apa itu yang dimaksud dengan pendidikan? Bahwa pendidikan adalah tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban agar kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Sedangkan yang dimaksud dengan mendidik di sini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang dimaksud dengan mengajar di sini adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Maka pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan, sama halnya dengan mengajar merupakan salah satu bagian dari mendidik. Untuk modul berikutnya yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, ya, di mana pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Setiap murid terlahir
dengan kodratnya alamnya masing-masing. Sebagai pengajar, perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, di mana asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentrasi yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena pendidikan dapat menggunakan asas tersebut dalam merancang pembelajaran yang berkelanjutan dan terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa ini. Selanjutnya yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, bahwa yang disebut dengan budi pekerti atau disebut juga dengan watak dapat diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Sebagai seorang pendidik, hendaknya mengajarkan perilaku rendah hati dan kerjasama. Keluarga juga menjadi tempat anak atau murid dalam proses menyempurna menjadi sempurna sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Nah, sebagai seorang pendidik yang menemani proses belajarnya dan membantu murid menemukan budi pekerti atau watak, baiknya serta membantu murid mengendalikan dan memperbaiki watak atau budi pekerti yang baik. Modul selanjutnya yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, di mana sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, namun harus mampu membimbing dan memantau murid untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Karena itu, fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Itulah pemahaman tentang aksi nyata Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat bagi guru-guru hebat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.